Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MNS di sini dalam channel Slebes Pos. Darurat mafia tanah di Sulawesi Selatan, khususnya di beberapa kabupaten yang kemudian menjadi penyakit, ya kalau saya mengatakan sebagai penyakit yang tidak kunjung bisa disembuhkan. Nah, dalam hal ini di session ketiga atau part 3 ini saya akan meminta kesediaan daripada APH atau aparat penegak hukum dalam hal ini atau instansi-instansi yang terkait di dalamnya untuk kemudian ditindaklanjuti laporan para pihak yang kemudian dari laporan para pihak ini muncullah sebuah conclusion atau kesimpulan. Nah, sampai detik ini belum ada kesimpulan, belum ada jawaban, belum ada kata pasti. Nah, inilah yang membuat saya pribadi selaku host di sini mengundang langsung Pak Dr. Andes Budiman, SPD SH dalam hal ini. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, kemarin dalam hal ini di season kedua itu luar biasa juga animo para netizen ya. Ya. Karena ada beberapa animo netizen itu yang mengatakan bahwa memang di daerah saya itu sering begitu. Ya. Kalau tidak kemudian di orang Makassar bilang didondoro. Didondoro atau digeruduk begitu. Ya. Nah, ya. Apa kemudian yang membuat Pak Budi dalam hal ini berkesimpulan bahwa kondisi ini seperti benang merah yang kusut, ya, yang tidak ada penyelesaiannya. Dan dalam season ketiga ini kita meminta menuntut kepada para instansi atau APH untuk kemudian diselesaikan. Nah, bagaimana kira-kira pendapat Pak Budi dalam hal ini? Kalau menurut pendapat saya, ini minimnya pengetahuan masyarakat tentang apa hak yang harus dia pegang dan apa kewajiban yang harus dia penuhi. Untuk masyarakat agar sadar apa hak dan kewajibannya, tentu peranan daripada pemerintah ataupun aparat ataupun pihak-pihak instansi yang berkaitan dengan itu. Akibat daripada itu, mafia tanah memanfaatkan kekurangtahuan daripada masyarakat. Kedua, kepintaran dimanfaatkan menjadi dilema di masyarakat. Contoh, ketika membuat suatu alas hak atau surat-surat atas tanah yang dimiliki, seperti yang terjadi di Moncong Loi, Dusun Panaikang khususnya, seperti masalah yang saya hadapi. Ini kan pihak-pihak seperti saya dengan lawan bersengketa, dia mengatakan bahwa surat-surat kan urusan daripada pihak BPN, instansi terkait. Sementara BPN ada menerima surat yang tidak memenuhi prosedural di dalam pembuatan surat dia. Contoh, ketika saya membuat laporan ke polisi tentang penyerobotan tanah, maka solusinya karena batas bersertifikat, maka harus pengembalian batas. Maka dimintalah saya untuk menandatangani surat untuk pengembalian batas, untuk meletakkan patok kembali berdasarkan sertifikat pertama terbit. Nyatanya dalam surat itu apa? Penetapan batas, persetujuan batas-batas oleh batas yang berbatasan. Artinya begini, bukan justru perkara yang inti yang kemudian dikeluarkan, tetapi kemudian instrumen dari masalah itu kemudian dikeluarkan. Seperti contoh, harusnya menjadi penetapan, ini menjadi kondisi yang sangat abu-abu menurut saya. Iya, artinya kesepakatan. Ada pembelotan. Iya. Kalau bersertifikat, tidak perlu persetujuan batas atau tidak. Kembalikan dulu batas sesuai dengan sertifikat pertama terbit. Kalau tidak, sesuai dengan markah. Itu artinya. Jadi, artinya copy paste. Copy paste dengan dokumen yang ada di BPN kalau sertifikat. Iya. Karena BPN adalah satu-satunya dipercaya negara untuk menyimpan dokumen alas hak. Termasuk markanya. Jadi dalam hal ini ketika saya bermasalah dengan sertifikat, letakkan dulu sesuai dengan sertifikatnya pertama terbit. Tetapi di dalam hal ini kok muncul? Artinya persetujuan batas lagi. Berarti ada pembuatan sertifikat yang baru dengan nomor sertifikat yang sama. Nah, pertanyaannya gini, dengan luas yang berbeda. Ya. Perlu diketahui
saya temukan berdasarkan proses hukum bahwa tanda tangan saya dan KTP saya ada di berkas daripada lawan perkara saya bahwa ada persetujuan batas dan tanda tangan saya. Pernyataan saya, selama ini saya kan bubuyutan, tidak ada komunikasi. Jadi heran saya, kenapa bisa tanda tangan saya dipegang oleh tergugat? Seolah-olah saya sudah setuju batas, saya gugat lagi. Artinya mereka permainan mafia ini seolah-olah secara administrasi bahwa saya itu mengingkari tanda tangan saya. Nah, ketika ini tidak saya gugat di pengadilan, tidak akan saya tahu. Maka dia secara administrasi katakan, Budiman itu kurang ajar. Dia sudah tanda tangan persetujuan batas, kok gugat lagi. Padahal ini kronologis bagaimana ceritanya fotokopi KTP saya dengan tergugat bisa dipakai untuk mengurus surat dia. Saya nggak tahu dari mana. Berarti dalam hal ini manipulasi dong. Nah, boleh dikatakan manipulasi. Artinya menggunakan data saya tanpa persetujuan saya oleh pihak tergugat. Betul. Saya tahu saya selama ini saya mendatangani milik KTP adalah ke pihak kepolisian untuk proses atas laporan saya. Kenapa muncul itu KTP digunakan oleh tergugat? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manipulasi atau pencurian data itu kan jelas sekali hukumannya. Nah, untuk apalagi perkara administratif seperti ini keras sekali. Karena sudah menjadi ranah pencurian. Jadi intinya gini, saya tambahkan. Ini tergugat, lawan saya perkara ini saya mengatakan, kan itu urusan polisi. Kan itu urusan BPN. Mana surat-surat, itu bahasanya. Permasalahannya dia membuat administrasi. Dia melampirkan KTP saya dari mana diperoleh. Maunya diterbuka, itu KTP-mu saya peroleh dari polisi kah atau dari mana? Itu tanda tanganmu yang kita tangani di polisi kah atau di mana? Jangan dibilang dia buang ke BPN, dibuang ke Polres. Lalu Polres bilang, itu dilampirkan oleh tergugat satu. Astaga. Nah, tapi jujur saya katakan Pak Bud. Coba jawab dengan jujur. Pada saat KTP dan tanda tangan itu ada pada berkas lawan Bapak dalam hal ini. Itu Bapak tidak pernah kita lakukan? Tidak pernah saya serahkan ke pihak lawan saya. Yang pernah saya diminta tanda tangan pegawai oleh penyidik. Maksudnya untuk mengadakan pengembalian batas, penetapan patok lagi berdasarkan sertifikat pertama terbit. Itu alasannya. Jadi besar dugaan saya bahwa yang memberikan spesimen tanda tangan dengan KTP itu penyidik dong. 75%. Boleh saya katakan dari dia. Karena waktu saya diminta tanda tangan, saya masih tegang. Masih bersetegang. Kenapa? Mana sertifikat pertama yang kembalikan batas? Nanti kami lengkapi. Loh, seharusnya kita tunjukkan bahwa sudah tanda tangannya. Nanti kami lengkapi. Urusan kami. Kalau enggak diproses itu berkasmu, laporanmu. Itu bahasanya. Dan disitulah ternyata digunakan persetujuan batas-batas. Bukan untuk pengembalian batas atau pembuatan patok, peletakan patok berdasarkan sertifikat pertama terbit. Jadi malfungsi di sini. Malfungsi. Wah, parah dong kalau begini. Jadi kita minta kepada para aparat, khusus yang ada di Manos khusus lagi yang di Boncongloe dalam hal ini, itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, apalagi kepada Pak Budi. Saya sudah laporkan itu ke Propam bahwa ini ada dugaan tidak sesuai dengan tupoksi. Tidak berdasarkan data ataupun pihak yang dibutuhkan dalam hal permasalahan ini. Tetapi jawabannya lagi-lagi dikatakan belum ditemukan ketidakprofesionalan. Belum ditemukan ketidakprofesionalan. Menggunakan KTP saya dikasih kepada orang lain, berarti udah menyalahi dong. Tetapi katanya belum. Kan dua objek ini dong. Kan mudah sekali dideteksi. Dua objek. Pak Budi sendiri atas kesadaran Pak Budi dalam hal ini tidak memberikan yang namanya KTP dan spesimen tanda tangan. Kalau begitu ada pihak lain dong. Siapa seingat Pak Budi yang Pak Budi berikan hal itu? Yang saya berikan adalah ke penyidik. Kalau penyidik yang menggunakan oke sah. Tetapi ketika lawan perkara yang saya laporkan menggunakan, apa jadinya? Dari mana dia dapat? Berarti ada pertanyaannya dari mana dia dapat. Yang diberikan berkasnya kepada BPN. Dipergunakan ke BPN untuk pembuatan batas baru. Untuk pembuatan batas baru. Bagaimana? Sementara waktu turun ke lapangan mereka mengukur, saya nggak diizinkan. Tunggu dulu. Pertanyaan saya, bagaimana respon BPN dalam hal ini? Tidak mengklarifikasi dulu kondisi tersebut, atau kemudian langsung mensahkan bahwa... Nah, itu tadi. Ketika temuan itu ada, saya laporlah ke Kanwil BPN. Ke Kanwil BPN Sulawesi Selatan. Itulah turun surat perintah untuk menunjukkan data fisik dan yuridis.
Ya, Itu data kan. fisik dan yuridis. Tapi BPN tidak mengindahkan. BPN apa yang tidak mengindahkan? Kantor Maros. BPN Maros. Ya, jelas itu suratnya kepada kantor Maros. Jelas sekali dugaan BPN Maros tidak mengindahkan kondisi yang telah kemudian di full up oleh Kakan. Ya, Kan ketika saya ke BPN itu urusan penyidik. Berarti ini macam lingkaran setan dong. saling membuang bola. Buang bola. BPN buang bola ke polisi, penyidik. Yes. Penyidik buang bola itulah berkas yang dikasihkan oleh yang dilaporkan. Lantas kapan selesainya kalau Apa begini? selesainya? Lingkaran setan menjadi dilema. Yang sebenarnya ini maka saya katakan tadi, apakah mereka tanggung jawab melaksanakan tugas dan wewenang atau menyalahgunakan jabatan dan wewenang? Itu makan jabatan tadi. Dugaan kuat sih, dugaan ya. Ya dugaan. Namanya dugaan, iya penyalahgunaan wewenang. Iya. Setidaknya tidak bertanggung jawab dalam tugas dan wewenang. Ah, betul. Mengarah kepada menyalahgunakan jabatan dan tanggung jawab. Nah, yang jadi sebelum saya simpulkan kondisi ini, yang menjadi kesakitan di sini, loh kok kenapa bisa data kita ada di pihak lawan? Ya, itu saya temukan di pengadilan loh. Itu pun kita temukan di pengadilan. Iya, saat perkara. Kalau itu nggak akan ketemu. Makanya sempat saya dituding oleh aparat, ini Budiman bagaimana? Dia yang tanda tangani batas, kok dia yang menggugat begitu? Setelah muncul itu bukti, pada sidang terakhir, baru saya tahu kapan yang kamu dapat. Nah, itulah tadi salah satu menjadi gugatan baru. Ini bukti gugatan baru kita. Nah, inilah persoalannya. Itulah permainan mati ya. Lain gatal, lain di Garut. Ini kan masalah batas. Iya. Kenapa nggak buka data? Kenapa masuk diarahkan ke kriminal? Contoh, penyalahgunaan data berarti pidana. Oke. Mafia loh. Yes. Ke pidana larinya. Lari ke pidana. Tidak akan tahu ini tergugat lawan perkara saya menggunakan itu kalau nggak ada petunjuk daripada instansi atau pihak yang mengerti soal itu. Mesti kan ada yang namanya sedikit atau otak di belakang layar. Pasti. Yang mengarahkan itu kepada hal yang seperti sekarang ini. Nah, pertanyaannya, kenapa ke saya dikatakan bahwa berkas semua rahasia, sementara berkas saya bisa ke tangannya tergugat? Oh, kurang fair kok kalau begitu. Nah, makanya kan tadi. Tidak fair bahkan. Jadi gini, saya mengatakan bahwa polisi di Polres Maros belum presisi, belum prediktif, belum transparansi, belum reformasi berkeadilan, presisinya. Jadi kata presisi itu jauh lah. Masih jauh, hanya slogan menurut saya. Dalam perkara saya ini. Yes. Kedua, pelayanan prima oleh BPN, itu hanya slogan. Karena setiap saya datang, berani mengatakan bahwa surat masuk, tidak ada masuk di TU. Seandainya dia pelayanan prima, oh surat Bapak ada kami cek dulu ya, atau kami konfirmasi dari ke Kanwil. Benar kayaknya ada surat atau tidak? Tidak, ini mengatakan tidak ada masuk di KTU. Sehingga kami nggak tahu di mana. Jadi hanya slogan. Hanya slogan pelayanan prima. Nah, sehingga saya pernah terpancing, naik suara nada, maka saya dituding, datang ke kantor marah-marah. Berarti kan mereka menggiring supaya lain perkara. Itu permainan mafia. Terjebaklah masyarakat. Oke. Nah sekarang di forum podcast ini, kita mau marah-marah, kita mau jungkir balik, kita mau apa? Ini kan hak kita. Hak kita ya. Yang diinjak-injak. Ya. Kemudian kita bersuara. Ini betul hak kita, bukan hak mereka, tapi hak kita. Instansi harusnya memberikan peluang seluas-luasnya untuk kemudian mendapatkan hak kita. Iya. Apalagi BPN satu-satunya yang dipercaya negara untuk menyimpan data. Contoh, ini lawan perkara saya mengaku dibeli, tetapi tidak diperiksa atau dimintai keterangan tempat dia membeli. Yes. Melainkan ada pernyataan sudah meninggal ditandatangani oleh yang membuat pernyataan, dan saksinya adalah yang membuat pernyataan juga. Terus tergugat juga jadi saksinya. Nah, berhenti. Saya bahas sedikit sampai ke pengadilan bisa terjadi lagi diterima eksepsinya. Terus yang kedua, kalau kelemahan saya dalam gugatan kurang, itu akibat daripada bukti. Tapi syukur dengan perkara yang saya jalankan tahun 2024, walaupun putusannya saya bersyukur dapat bukti. Dapat bukti. Di situ bukti sah secara hukum apa yang dimiliki dokumennya. Seperti apa buktinya? Itu tadi tanda tangan itu. Yang itu tadi. Fotokopi KTP. Saya perjelas lagi bahwa fotokopi KTP. Kedua, dan tanda tangan spesimen tanda tangan. Kedua, akta jual belinya. Akta jual beli 5.618 ternyata di belakang menjadi 3.011. Ada perubahan. Ada perubahan. Nomor yang sama sertifikat. Perubahan manipulasi di situ.
Kalau saya mengatakan manipulasi, karena peristiwa hukum untuk pengurangan daripada lokasinya tidak ada. Hanya berbekal pernyataan saya rela ukuran tanah saya kurang sebanyak 2007 meter. Itu di situ Itu pernyataannya. saja ada buktinya. Baik. Dan sah, keluarlah sertifikat yang baru sampai pendaftaran kedua. Tetapi pada saat itu fokusnya bukan di situ. Saya pikir bahwa hakim adalah wakil dari Tuhan. Yes. Dia akan lebih cermat melihat data-data yang sesuai atau tidak. Dan di situ juga ada pernyataan dia bahwa Budiman tidak sewenang-wenang mengambil lokasi jalur segi 1900. Pernyataan dari tergugat. Mana yang mau dipegang? Menjadi dilema. Nah, jadi saya lihat kenapa saya mengatakan permainan mafia mulai dari desa sampai ke kecamatan, sampai ke Polres, sampai ke BPN tidak mau menunjukkan alasan masing-masing. Asik surat saya ditanya, saya buka terus. Kita yang dibuka, mereka yang menutup. Tutup. Ini tidak benar ini. Tidak benar. Nah. Jadi kepada seluruh instansi yang terkait di dalam perkara yang menjerat Bapak Dr. Andes Budiman SPDSH dalam hal ini, itu perlu instansi itu pertanggungjawabkan apa yang kemudian menjadi ranah-ranah yang harus dibuka lebar. Transparansi sangat dibutuhkan dalam hal ini. Dan sebagai akhir session, mungkin ada pesan yang Ada yang harus saya sampaikan. Akibat Silakan. kecerobohan daripada instansi terkait, pemerintah setempat, aparat, dan pihak seperti BPN tidak transparan. Yang menjadi persoalan yang bermasalah adalah masyarakat sendiri. Mereka hanya menonton. Sementara mereka itu hanya menerima katanya. Seharusnya menyeleksi mana yang benar, mana yang tidak untuk diindahkan oleh masyarakat. Nah, ketika begini terjadi, oleh karena ada dugaan penyalahgunaan jabatan, tidak bertanggung jawab dalam tugas dan jabatan, masyarakat yang berperkara. Masyarakat yang berperkara. Seperti saya alami. Saya yang berperkara. Akibat tidak transparan oleh BPN yang katanya pelayanan prima, akibat tidak presisi yang katanya Polres atau pihak aparat. Yang kedua, tanggung jawab daripada aparat untuk memberikan penjelasan, memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan ke masyarakat apa yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Bukan menggiring masyarakat menggunakan data tanpa sepengetahuan daripada pemilik data seperti yang terjadi ini. jelas sekali Nah, ada dua itu. poin yang sangat-sangat digarisbawahi di sini. Di mana dua poin ini harus instansi pertanggungjawabkan dalam hal ini. Iya. Dan kepada para pihak kemudian dalam hal ini berseteru, itu dibutuhkan kehadiran instansi untuk menyelesaikan konflik para pihak ini hingga tertemukanlah solusi dan ditahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saya dalam hal ini MDS menyampaikan di Kota Makassar dan Pak Budiman dalam hal ini undur pamit di hadapan para netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.